Nah, guys, ketemu lagi di channel Apris Torus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, keuangan, asmara, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi energi dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Apakah pada posisinya atau memang manusia yang sedang kamu fokuskan ataupun yang pernah kamu fokuskan berada di dalam situasi kekacauan atau memang sedang bahagia. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana situasi energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana situasi keadaan yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Wow, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Belum apa-apa, muncul kartu yang saya pegang ini untuk pertama kalinya. Wow, Najubila min jalim. Semoga tidak terjadi kepada diri dia. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan sedang mengarah dan seakan-akan sedang berbicara terhadap diri dia. Baik dari sisi keuangan, baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi perasaan. Saya melihat ada dua arti: bersifat manipulatif atau memang bersifat suatu kabar duka. Kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan kepada 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya terhadap posisi energi yang dimiliki manusia yang pernah kamu fokuskan, baik secara perasaan
Mungkin untuk saat ini ada situasi yang membuat perasaannya sudah mati rasa. Ada sesuatu hal yang membuat perasaannya terasa sangat kacau. Ada sesuatu hal yang membuat perasaannya sudah hambar. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, baik secara pemikiran ataupun baik secara situasi, mungkin ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia, di mana satu energi ini hanya untuk membuat diri dia di dalam situasi yang benar-benar suatu pertengkaran. Di mana satu energi ini saya melihat dan merasakan memiliki suatu kekuasaan, di mana kekuasaan itu dipergunakan untuk mengharuskan posisi manusia yang pernah kamu fokuskan berada di dalam situasi yang benar-benar tidak stabil. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap pihak ketiga yang berdampingan terhadap diri dia, di mana pihak ketiga ini menuntut segala sesuatunya secara perfeksionis, tetapi tidak memperdulikan bagaimana situasi manusia tersebut. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap pihak ketiganya, tetapi dia tidak memperdulikan kondisi yang harus dia lakukan. Apakah mungkin manusia yang pernah kamu fokuskan di sini posisinya terlalu bodoh, atau memang terlalu cinta terhadap pihak ketiganya? Kalau saya mengarah terhadap sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja masih ada hal yang sangat misterius, di mana hal yang sangat misterius ini membuat diri dia berada di dalam posisi suatu kematian. Saya tidak tahu siapa yang akan pergi dan siapa yang akan ditinggalkan, tetapi hal yang sangat misterius ini sudah terlalu banyak dia sembunyikan, sudah terlalu banyak dia bohongi. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi saya fokus dengan kartu yang saya pegang ini, kartu yang berbicara terhadap unsur kematian, mungkin akan ada suatu kabar yang dimana kabar tersebut akan terjadi di bulan ini kah, atau memang di bulan depan. Ini tidak akan jauh-jauh guys dari ruang circle dia. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik secara perasaan yang kamu jalankan berupa hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga, mungkin kedua hubungan yang saya katakan tadi, posisinya untuk saat ini sudah memberikan diri kamu suatu perasaan yang benar-benar mati rasa. Mungkin ada beberapa teman-teman, energi di masa lalu kamu ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, kamu sudah tidak mau lagi menerima diri dia. Kamu sudah tidak mau lagi memaksakan perasaan kamu untuk menerima diri dia lagi. Kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan kamu dengan kemunculan kartu The Death ini, mungkin ada situasi yang membuat keuangan kamu sedang berada di dalam ketidaknyamanan. Ada situasi yang membuat keuangan kamu itu sedang tidak stabil. Ada situasi
yang membuat keuangan kamu itu di dalam posisi ketidaknyamanan. Seberusaha apapun diri kamu untuk memperoleh suatu kemajuan di dalam keuangan kamu, saya melihat itu hanya sekedar omong kosong. Kenapa saya mengatakan itu hanya sekedar omong kosong? Karena kemunculan kartu The Death ini cukup jelas untuk menggambarkan situasi tersebut. Kamu berusaha untuk memperoleh suatu kemajuan, tetapi kemajuan itu selalu menerima kegagalan. Kamu selalu gagal, kamu selalu gagal, kamu selalu gagal. Karena memang ada beberapa energi berusaha untuk memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan. Ada beberapa energi yang berusaha untuk memberikan diri kamu di dalam situasi ketidakstabilan. Ya, ibaratnya diri kamu selalu dimanfaatkan, baik di dalam kehidupan di masa lalu ataupun kehidupan untuk saat ini. Dua aspek yang saya katakan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, baik di dalam posisi energi yang kamu miliki ataupun di dalam posisi energi terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya, kemunculan kartu The Tower ini ada satu hal yang sedang dia perjuangkan. Apakah hal yang sedang dia perjuangkan ini berupa sisi asmara dia, atau memang sisi lainnya yang seakan-akan satu hal yang sedang dia perjuangkan ini membuat diri dia berada di dalam suatu kehancuran, guys. Ada alasan yang menjadikan diri dia untuk memperjuangkan satu hal tersebut. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Taurusnya, mungkin manusia yang pernah kamu fokuskan dalam kategori seseorang yang memiliki suatu kekuasaan, seseorang yang memiliki suatu kestabilan, seseorang yang memiliki suatu kenyamanan, seseorang yang memiliki suatu kemakmuran di masa lalu. Kalaupun untuk saat ini diri dia masih memiliki hal yang saya katakan tadi, itu semua tidak dia terima, itu semua tidak dia nikmati, karena memang ada satu energi yang saya lihat berdampingan terhadap diri dia, mendapatkan suatu keuntungan, di mana suatu keuntungan itu sudah membuat energi manusia tersebut berantakan, kacau, dan satu energi ini pergi meninggalkan diri dia di dalam situasi keterpurukan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya dengan kemunculan kartu The Tower, mungkin ada satu energi yang sudah menerima suatu kesempurnaan, akan tetapi kesempurnaan tersebut sudah merugikan pihak manusia yang pernah kamu fokuskan. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kemunculan kedua kartu ini, seakan-akan kemunculan kartu The Tower yang mengarah terhadap situasi suatu kabar kematian. Kabar kematian ini bisa saja secara fisik, kabar kematian ini bisa saja secara pekerjaan ataupun keuangan. Kalau saya menarik dari sisi kabar kematian, dari sisi pekerjaan ataupun keuangan, untuk saat ini saya mencoba untuk melihat manusia yang pernah kamu fokuskan sedang berusaha
membangun suatu pondasi, di mana ketika diri dia membangun suatu pondasi tersebut, itu semua faktornya dari suatu kehancuran, dari faktornya dari suatu kebangkrutan. Kalau saya menarik dari sisi kematian secara fisik, mungkin ini akan terjadi terhadap diri dia, guys. Apakah berada di dalam ruang circle dia, atau memang berada terhadap satu energi yang berdampingan terhadap diri dia. Kamu akan menerima suatu kabar di sini nanti. Akan ada kabar kematian yang akan terjadi terhadap pihak tersebut. Cepat atau lambat. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini pun masih berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Akan tetapi saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Hermit. Untuk saat ini, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin, ada sesuatu hal yang membuat diri dia merasa sangat khawatir. Ada sesuatu hal yang sedang mengarah terhadap sisi kewaspadaan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata kekhawatiran, mungkin ada satu penyakit atau ada suatu kekacauan yang dimana kekacauan itu akan berujung terhadap kabar duka, akan berujung terhadap kabar kehancuran. Ini dia, guys. Ketiga kartu yang saya bukakan ini belum menggambarkan situasi yang bersifat positif, melainkan menggambarkan situasi yang sangat negatif. The Tower, kehancuran; The Death, kabar duka; The Hermit, kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap rasa kehancuran, kekhawatiran terhadap rasa kematian. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu The Hermit, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Justice. Yang dimana kemunculan kartu Justice ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata Justice. Seakan-akan kata justice ini ada dua arti. Berupa hukumankah atau memang berupa situasi karma? Kalau saya menarik dari situasi hukuman, mungkin apa yang pernah kamu inginkan terhadap diri dia yang telah meninggalkan diri kamu, yang telah menyakiti diri kamu, yang telah melakukan suatu pengkhianatan. Kata hukuman ini akan mengarah terhadap diri dia. Kata hukuman ini akan membuat diri dia berada di dalam kehancuran ataupun berada di dalam situasi kabar duka. Kalau saya menarik dari sisi karmanya, mungkin sudah saatnya diri dia untuk menikmati situasi karma atas perbuatan yang pernah dia lakukan, baik terhadap diri kamu ataupun baik terhadap orang lain. Karma yang akan berbicara terhadap kabar duka, karma yang akan berbicara terhadap kabar kehancuran, karma yang akan berbicara terhadap sisi kekhawatiran. Kalau saya masih mengangkat kartu Justice ini, apa yang akan terjadi? Kartu selanjutnya muncul kartu The Devil. Wow. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah kembali, yang dimana berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Seakan-akan, guys,
Tiga kartu ini menggambarkan situasi unsur tanah. Apa yang akan terjadi nanti ini? Unsur tanah, Virgo, Taurus, dan Capricorn. Kelima kartu yang saya pegang ini akan ada kabar yang akan kamu dapatkan dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Tanah, unsur tanah yang akan kembali terhadap tanah juga. Mudah-mudahan tidak terjadi hal tersebut. Mudah-mudahan kamu tidak mendengar kabar tersebut. Saya hanya bisa memprediksi, bukan memastikan atau memberikan suatu jawaban yang begitu nyata. Ini dia guys, kelima kartu. Tidak ada yang menggambarkan situasi yang positif. The Hermit, the Justice, karma, kematian, kehancuran, penyakit, kekhawatiran. 5 kartu, di mana 5 kartu itu kartu inti di dalam kartu tarot. Itu dia guys. Sudah 5 zodiak yang tergambar: Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Libra. 5 zodiak ini sedang mengarah terhadap posisi ataupun keadaan diri dia untuk saat ini. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Beberapa orang yang memiliki tongkat, di mana tongkat tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu pertikaian. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini untuk kedepannya akan berbicara di dalam situasi suatu permasalahan, di mana permasalahan ini akan menguras habis sisi pemikiran dia, di mana permasalahan ini akan mengarahkan di dalam situasi kekacauan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Beberapa tongkat kembali. Kalau saya menarik satu tongkat saja, mungkin dari situasi permasalahan yang akan membuat diri dia merasa sangat kacau, ada satu perencanaan yang akan dia susun, di mana perencanaan tersebut seakan-akan membuat diri dia sangat percaya diri dia akan merasa terhindar. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Ace of Pentacles. Tangan seseorang yang memegang satu koin, di mana satu koin tersebut masih memiliki suatu harapan untuk diri dia ketika diri dia berpikiran terhadap rencana yang ingin dia lakukan. Tetapi ketika ketiga kartu yang saya pegang ini, di sisi lainnya ada suatu kehidupan baru di sini, di mana kehidupan baru ini apakah mungkin akan mengubah situasi kehidupan dia, atau memang akan membuat kehidupan diri dia semakin kacau. Ketiga kartu yang saya pegang ini guys, saya menarik kesimpulan situasi pertikaian akan terjadi terhadap diri dia yang berasal dari pihak yang berdampingan terhadap diri dia. Ini untuk kedepannya. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu cukup sederhana dan cukup simple. Justice dan the Death. Untuk saat ini, diri dia sedang menikmati karma, atau bisa saja dalam waktu dekat ada kabar duka yang akan dia terima di sini. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.